Yang sebelah kanan shalom, sebelah sini shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Semua kita dengan satu tujuan untuk meninggikan nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Engkau Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian
Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Iya. Ya, dalam 2 minggu terakhir ini ada banyak berat ya buat kami sekeluarga ya, tapi puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia. Dialah sumber kekuatan dan harapan dalam kehidupan kami. Kita mau naikkan pujian, ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari semangat kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus, Lebih keras lagi. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia buat kita, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Yesus yang menemani dia kita. selalu menemani diriku. Haleluya, namanya. Namanya Yesus, Haleluya. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tetap berdiri, masih kuat Bapak Ibu. Haleluya. Percaya bahwa kita disayang Tuhan. Percaya ya. Nanti
kita nyanyi pujian sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan ya. Kemudian bait yang kedua nanti Bapak Ibu katakan sayang-sayang kamu disayang Tuhan ya. Jadi kita semua disayang happy ya. Oke, yuk. Sayang-sayang disayang Tuhan, kamu disayang Tuhan. Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, kamu disayang Tuhan, kamu diangkat jadi anak, kamu disayang Tuhan. Gori, haleluya, gori, puji Tuhan. Gori, haleluya, gori, puji Tuhan. Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, aku disayang Tuhan, kamu diangkat jadi anak, kamu disayang Tuhan. Gori, haleluya, gori, puji Tuhan. Gori, haleluya, gori, puji Tuhan. Kamu oleh kuasa darah-Mu, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Saya berikan kesempatan kepada Pak Karta yang akan menyampaikan kesaksian. Monggo Pak. Pak Karta. Salam saudaraku. Hari pagi ini kami rasa syukur, terutama masih untuk menghirup udara yang baik lah untuk saya. Ini anugerah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Memang aku saudara banyak sekali himpitan atau pengancaman dari dunia ini. Ya mungkin orang Kristen memang ya karena Kristus sajalah itu. Jadi saya teolog atau dihina, dicaci maki mungkin supaya orang takut dan sebagainya. Tapi aku saudara sekalian sudah lama sekali tantangan itu bertobi-tobi berapa tahun ya
sampai sekarang masih meningkat. Bagi saya memang udah kuat, tapi katakan Tuhan selalu sahabat saya atau saudara saya atau apa, aku hanyalah mengikut pengikutnya. Nah itu waktu itu saya mimpi, saudara. Mungkin dari ini tidur yang tidak tidur, tapi bokong saya diogrok karena grup gitu. Terusan waktu itu saya hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus, waktu itu aku sudah puasa 3 hari, karangan saya 6 hari karangan saya, tapi tidak bisa sampai, hanya 3 hari saja. Nah, waktu itu saudara sekalian, saya terus sakit ini ya, mungkin leher sampai ke sini, ke depan, ke sini, besar kali ya waktu itu. Tapi aku yakin dan percaya kepada Tuhan, mesti akan disembuhkan. Waktu itu anak saya, aku bilang kepada anak, terus berdoa kepada anak saya itu Yesus ini, dan mungkin bilang daripada Bapak Gembala supaya dijamah waktu itu. Memang ya sampai sekarang ya hilang, walaupun sih tidak hilang sekali, tapi masih ada seperti apa ini ya, benjol-benjol. Tapi tidak pernah sakit, saudara, tidak pernah sakit penyakit sampai gebles ke sini, ke leher, ke sini ya tidak pernah sakit kok, tidak apa-apa, saudara. Jadi karena ini nakuti rasa, tapi rasa saya tidak pernah takut itu, saudara kalian. Waktu itu sampai sekarang tidak pernah takut, terus. Dan waktu itu kok saya malah dibawakan kandi itu, orang-orang dari desa mungkin ke sana Gebu ya, bawa nih bawa kandi itu mungkin dengan golok atau dengan menatali saya mungkin. Tapi saya tidak pernah takut, aku terus berdoa terus pada Tuhan. Memang tidak pernah dinding saya, walaupun dindingnya sederhana, dinding kayu ya, itu belabag lah dulu. Tidak pernah udar itu, tidak pernah bisa ngudari, tidak pernah putus apa-apa. Sampai sekarang belum pernah menjamah, belum. Hanya mimpi tahu. Nah, mimpi lah tahu saya. Mimpi di sana itu sudah di benderat oleh saya, dijiret ya, itu kan rat-rat ya itu. Nah, waktu itu kok sananya jebret, si kiri yang putus, lama-lama lah istrinya yang putus pada saya itu. Wah, ini kejadiannya yang aku mimpi ini jadinya seperti ini. Ya, terima kasih Tuhan. Itu seperti itu. Jadi kemarin aku sempat dari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, lah itu kok saya terus. Tapi keluarga saya nutup, makanya keluarga dilekna sampai takut didetali orang itu, mungkin diancam harus didetali terus terangnya kayak gitu. Tapi aku tidak pernah takut, aku sendiri aja berdoa saja lah gitu. Ini tidak takut, tidak gentar, tidak apa-apa kok. Kenapa? Sebab aku sudah tua kok, bukan orang kecil. Aku sudah patut mati kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Aku mau, aku berdoa seperti itu. Ya paling pujian seperti ini.
pujian doa, pujian doa, hanya itu saja. Jadi tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah maras. Alah, jangan nyong nanti apa makan. Loh, kapan-kapan ya boleh kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, semua tidak ada kan jadi pasti aku malah jadi pemenang. Itu saja. Seperti itu saudara kalian. Jadi kemarin ditekani motor cilik ya, motor roda loro ya, itu motor mesin 8 saudara kalian, 8 atau 10 itu depan saya, yang ngeseruk di sana, tapi bukan di depan rumah saya, tidak, ngeseruknya di sana, sudah kelewatan depan saya yang tepet-teteannya untuk hubungan apa untuk bikinan, tapi tidak lain apa lurah sing tidak mengizinkan, siapa tidak mengerti, bubar saudara. Nah itu keluarga itu diilekan. Lah aku tanya nutup keluarganya, jadi sekarang aku nyong sing pergi dari situ daripada ya terumah anak ya, dekat lah itu. Jadi aku sudah hampir 6 hari apa 7 hari. Jadi saya sudah lain, kalau tidur aku sekarang di rumah yang lain, bukannya ada di rumah situ, jalan di rumah situ tuh gawat rumahnya, daripada saudara saya tidak aman atau anak cucu saya tidak aman, supaya aku pergi dari situ. Itu seperti itu saudara. Tapi aku di sini aman, karena anaknya dukung, tua atau besan saya yang dukung. Lah tangga saya situ Darno ya, mungkin paman anak saya itu Maman ya dukung. Jadi memang aman, aku sekarang aman. Jadi tidak seperti kemarin, konti bulan-bulanan, tahun-tahunan kok. Loh, aku diancam ditembak itu sempat anak kecil, anak baru SMP saudara kalian, tapi titis menembak. Lah itu anak itu situ itu anak kecil, mungkin pada bilang-bilangan di belakang ya, dipoto orangnya, mungkin diberikan orang anak itu ya, ini fotonya, ini gambarnya, orangnya ini. Loh kok aku ke kebun saudara kalian, di kebun saya ya ke kebun saja lah, tidak dinguk apa-apa, tidak nengok nana, tidak senok sana. Tapi waktu itu terus amlang-amlang anak itu lari sabanter-banter sampai abang jalannya depan sini, jadi sampai depan saya. Tapi aku ya ndak apa-apa lah men, mesti ini ndak bener inilah. Lah waktu itu memang sampai 4 kali 5 kali, tapi ketemunya sudah di sini, kebun sini. Jadi aku ya kowe golek apa janen, wong arep golek bajing tuh li esuk gasik, kaya nyong golek iki kok iku wetok. Terus ora maning-maning gue bocah. Ping pateh mungkin kakeknya ya, mungkin bilang kepada anak itu, terus sampai sekarang tidak pernah ketemuan kepada saya saudara kalian. Ini anugerah Tuhan. Tapi aku memang ya katakan saya itu ya sama saja lah, anak kecil maning mungsu, anak kecil mungsu, tahu aku mau dosa ya mungkin mengerti lah. Tapi saya enggak seperti itu. Jadi enak saja, bilangnya enak saja pada anak kecil itu saudara kalian. Jadi memang anak itu ada orang tuanya, mesti ini apa kanda dengan kakeknya. Apa kakeknya mungkin berapa hari ini anakku pergi setiap hari, aku udah mengerti itu. Di sana bisa berbicara saudara kalian. Saudara, Yesus itu Raja Damai, Raja Damai. Aku udah takut sebetulnya, tapi daripada nyong keluarganya ya mungkin
ningili dela malam-malam ya pada babda. Aku ndak enak rasanya. Ini ya anak sini, anak yang bungsu, malah anak laki-laki, saudara kalian. Yang kami itu yang jadi kesaksian saya, itu yang menjadi seruan saya kepada Tuhan. Jadi tidak pernah menangis, aku tidak pernah menangis kepada siapapun, tidak pernah menangis. Baling-baling, kalau kesaksian seperti ini, agak terharu. Ya walaupun guyu, tapi agak terharu, agak keluar luhnya ya sedikit. Itu kan seperti itu, saudara. Jadi ya kami rasa syukur sekali malam hari ini. Tapi kami mohon kepada saudara sekalian supaya jaluk dukungan doanya. Amen. Sehingga aman sampai akhir zaman. Aku udah ngerti akhir zaman apa sampai 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi. Karena Tuhan datangnya seperti pencuri, dikatakan firman Tuhan seperti pencuri kok. Apa esok apa malam jam 3 apa jam berapa ada yang enggak. Yang berarti Tuhan tidak tidrokan pada saya, tidak tidrokan. Tapi memang ada ya, ada dikatakan akhir-akhir zaman itu cara Bapak Gembala ini Dani mengatakan Allah turut bekerja gitu. Ini ya aku ya percaya, lebih percaya lagi itu. Dan memang Allah turut bekerja, bukan turut bekerja kepada siapa-siapa, dia ada saya, jadi hamba Tuhan. Aku jadi Tuhan, anak Tuhan, bukan jadi anak-anakan anak Tuhan. Itu seperti itu, saudara. Jadi bukan hanya main-main, jadi anak Tuhan. Jadi benar-benar saat dari pagi ini anugerah yang diberikan pada saya supaya Suro itu ada orang Kristennya, walaupun tidak terus nurun-temurun, tapi turunannya, tetesnya dulunya orang Kristen itu seperti itu. Nanti kan sudah tutup, siapa sih bisa buka? Sekarang sedang dibuka, siapa yang bisa nutup? Tidak ada Tuhan Yesus Kristus, saudara kalian. Ya seperti itu saja. Kesaksian saya mungkin seperti ini sajalah, jangan kelamaan. Terima kasih Pak. Ya, kesaksian yang dapat menguatkan iman kita semua. Saya kalau boleh katakan Pak Karta ini pejuang iman ya. Haleluya, kita semua boleh dikuatkan oleh beliau ya. Sekarang kita akan menjalankan korban persembahan. Saya undang yang bertugas Ibu Yohana dan Ibu Karisma. Mas Budi tolong pimpin doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau mengizinkan kami untuk kami boleh menyapa Engkau dengan pujian dan syukur kami Tuhan. Dan juga Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau juga menyucikan, menguduskan apa yang kami tabur. Biarlah Tuhan boleh menjadi pertumbuhan yang baik untuk gereja di tempat ini Tuhan, dan boleh menjadi berkat di sekitar kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Ajaib, sungguh ajaib. Ya, yang ajaib siap kita. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya begitu. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku.
bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tengah-tengah kami ada sakramen perjamuan kudus Tuhan, Kau yang melayakan setiap kami Tuhan. Puji Tuhan. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Engkau menderita ganti kami. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu buat kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Darahmu terlalu mahal Tuhan. Tetapi darah yang terlalu mahal itu Kau berikan pada kami Tuhan. Itu satu anugerah yang luar biasa, di mana kami boleh terbebas dari hukuman, dan kami boleh memperoleh hidup kekal bersama Tuhan di surga. Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami taburkan ini Tuhan, boleh menjadi rema, hidup, dan menjadi daging di dalam kehidupan anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta pengurapan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Pagi ini kita akan belajar tentang hidup yang kekal. Ya, saya ambil dalam Yohanes 17 ayat 3. Ya. Hidup kekal. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal ya, saya tak baca, ulangi lagi ya. Oh, nongol lagi. Ya, kita perhatikan baik-baik. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, definisi hidup kekal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tetap, tidak berubah, tidak bergeser selama-lamanya, abadi. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kita perhatikan, pengertian hidup kekal itu apa, yang bagaimana? Yuk kita lanjutkan. Bisa klik. Ya, pengertian hidup kekal itu yang pertama berhubungan dengan waktu. Dengan waktu itu artinya kehidupan yang akan datang setelah manusia itu meninggal. Ya, jadi hidup kekal yang pertama itu berhubungan dengan waktu. Kita punya waktu untuk hidup. Amin. Kita nggak tahu berapa lama waktu kita untuk hidup, masing-masing ada perbedaan. Disinilah bahwa pada waktu kita mati nanti, Tuhan sudah sediakan satu tempat di mana kita bisa hidup bersama Tuhan di sorga. Amin. Itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 3:16 mengatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah pengertian hidup yang kekal yang pertama, yaitu kehidupan yang akan datang setelah kita mati. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang kedua. Pengertian hidup kekal yang kedua adalah kualitas hidup. Kualitas hidup yang bagaimana? Hidup yang memiliki nilai kebenaran, kehidupan kekal, sesudah dimiliki, melekat pada orang percaya. Jadi kualitas hidup itu adalah hidup yang memiliki nilai kebenaran. Ya, saya berikan contoh seperti ini. Kehidupan kekal sudah dimiliki, sudah melekat pada orang percaya. Saya beri contoh. Saya punya anak. Lahir dari keluarga kami. Ya, anak itu sudah melekat, hak waris saya atau enggak? Sudah melekat. Dia sudah memiliki hak-hak yang saya miliki. Demikian pula di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan kekal itu sudah melekat di dalam kehidupan kita. Kehidupan kekal itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Jadi jangan sampai kita berpikir, berarti saya enggak punya kehidupan kekal ya, belum punya ya, nanti. Enggak, sekarang kita sudah memiliki kehidupan kekal itu. Karena kehidupan kekal itu sudah melekat di dalam diri kita. Maka sebagai orang percaya, kita bisa mengatakan apa?
jika kamu mati hari ini, apakah kamu pasti masuk surga? Pasti. Betul? Kita bisa katakan pasti. Karena apa? Karena kita sudah memiliki kehidupan kekal di dalam diri kita. Yang diberikan Tuhan di saat kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kita adalah ahli warisnya Tuhan. Maka apa yang ada di sorga, di kekekalan nanti, sudah bisa kita rasakan di sini, saudaraku. Itu damai, sejahtera, sukacita ilahi. Amin. Banyak hal sudah kita rasakan. Karena kita sudah memiliki kehidupan kekal itu sendiri. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Yohanes 5:13, yuk dapat dibaca ini. 1 Yohanes 5 ayat 13. Bisa ditampilkan, Mas? Bisa ditampilkan? 1 Yohanes 5 ayat 13. Bisa? Ya. 1 Yohanes 5:13 mengatakan demikian, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Jadi hidup kekal itu sudah kita miliki di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai orang percaya kita tidak usah bingung. Tidak usah mengatakan, nanti kok mati gimana ya? Oh, bingung aku, mudah-mudahan, dan lain-lain. Tidak bisa. Itu bukan orang percaya. Kalau orang percaya selalu mengatakan, pasti masuk surga. Karena kehidupan kekal itu adalah kepastian, maka surga itu pun juga kepastian bagi kita. Amin. Ini yang harus kita pahami sebagai anak Tuhan. Sebenarnya kita sudah menikmati kehidupan kekal itu. Amin. Rasa sukacita, damai sejahtera, ya, tidak takut seperti yang dikatakan Pak Karta tadi. Aku nggak takut dengan bahaya. Karena apa? Suasana kehidupan kekal yang akan datang itu sudah kita rasakan. Karena kita sudah memiliki itu di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, ini harus kita mengerti supaya kita sebagai anak Tuhan tidak ragu-ragu percaya Yesus. Bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu satu kepastian, bukan satu keraguan. Maka kalau ada orang meninggalkan Tuhan itu saya sangat sedih banget. Masa Tuhan kok ditinggalkan hanya gara-gara yang lain? Ya, hanya gara-gara yang lain. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan oleh sebab apapun. Amin. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kekal yang kita miliki ini tidak tercabut. Di saat kita meninggalkan Tuhan, tentunya kehidupan kekal yang sudah kita miliki ini akan hilang, saudara. Akan hilang. Sudah tidak kita miliki lagi, karena kita meninggalkan Tuhan. Tetapi jika kita tetap di dalam Tuhan, kehidupan kekal tetap melekat di dalam diri kita, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Lanjutkan. Lanjut. Kata mengenal itu dalam bahasa aslinya itu ginosko. Artinya apa? Hubungan yang sangat personal, sangat intim seperti hubungan suami dan istri. Jadi mengenal itu satu hubungan yang sangat personal. Ya. Kita mengenal benar-benar siapa dia. Kalau yang sudah berkeluarga, mengenal enggak istrinya, mengenal enggak suaminya? Kalau enggak mengenal bahaya, ya, bahaya itu ya. Pasti akan mengenal kesukaan istri saya apa,
kesukaan suami saya apa? Terus suami saya kok tidur ngorok atau enggak? Ngerti. Karena apa? Mengenal secara pribadi, mengenal secara personal. Kok suami saya memberikan kode-kode ini maksudnya apa? Seperti kemarin, ya, dalam khotbah Kamis kemarin. Kok suami saya menggerakkan tangan ini artinya apa? Kita ngerti. Karena sudah ada satu hubungan. Kita sudah mengenal secara pribadi, kita sudah mengenal secara personal pasangan kita. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga harus mengenal secara pribadi siapa itu Yesus. Amin. Karena kehidupan kekal itu syaratnya harus mengenal secara pribadi siapa itu Yesus Kristus. Amin. Menurut saudara, Yesus Kristus itu siapa? Siapa Yesus Kristus itu menurut saudara? Hah? Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang menjadi manusia. Siapa lagi? Apalagi? Yang menjamin kehidupan kita, yang memiliki sorga, dan banyak hal. Kita harus mengenal Yesus. Kalau kita ingin memiliki hidup yang kekal itu, kita harus mengenal Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Oh, dia Tuhan yang selalu mengasihi saya. Tuhan yang selalu menolong saya. Tuhan yang adalah juru selamat saya. Dia adalah Allah. Amin. Banyak sekali. Kalau kita ingin mengenal Yesus itu, hanya di sini loh tempatnya. Amin. Kalau Bapak Ibu pengen mengenal Tuhan Yesus, saudaraku mengenal Tuhan Yesus, baca Alkitab. Amin. Yang tidak bisa membaca, dengarkan firman Tuhan. Amin. Dengar saja yang tidak bisa membaca. Dengarkan firman Tuhan. Harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Lanjut. Untuk memiliki kualitas hidup yang bernilai, kebenaran, kita harus mengenal secara pribadi siapa itu Yesus. Supaya kita memiliki kualitas iman yang baik, kualitas iman yang benar. Tanpa kita mengenal siapa itu Yesus, kita tidak memiliki kualitas iman yang benar. Maka kita harus selalu berusaha untuk mengenal siapa itu Yesus. Maka rajinlah beribadah. Amin. Rajin persekutuan. Rajin baca Alkitab. Supaya kita bisa mengenal Yesus secara pribadi. Ya. Kita juga harus berdoa, ya. Lalu caranya bagaimana? Lanjutkan. Caranya bagaimana kita bisa mengenal Yesus secara pribadi? Yang pertama, hidup melekat kepada Yesus. Ini yang pertama. Untuk mengenal Yesus secara pribadi, syarat pertama kita harus melekat kepada Yesus. Yohanes 15 ayat 5. Bisa tampilkan? Yohanes 5, bukan Yosua itu. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini lihat, yang pertama, hidup kita harus melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, jika engkau tidak melekat di dalam aku, Tuhan katakan dengan tegas, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah
Kalau ranting itu terpotong dari pokoknya, maka ranting itu akan menjadi kering. Yang akhirnya hanya sebagai kayu bakar. Tetapi kalau ranting itu tak melekat pada pokoknya atau pada batang utamanya, ranting itu akan berbuah. Amin. Dan buahnya itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, di sini. Maka kita harus hidup di dalam Yesus. Amin. Jika firman-Ku tinggal dalam kamu dan aku dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, aku akan melakukannya. Amin. Jika firman Tuhan itu ada di dalam diri kita, tinggal dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam Yesus, maka mintalah apa saja yang Bapak Ibu inginkan, Tuhan pasti akan berikan. Amin. Itu janji Tuhan loh. Janji Tuhan. Mintalah apa saja. Tapi syaratnya melekat pada Yesus. Firman Tuhan harus ada di dalam diri kita. Amin. Dan Yesus juga harus ada di dalam diri kita. Dan kita harus ada di dalam Yesus. Itu syaratnya. Untuk meminta apa saja. Maka Tuhan akan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua. Cara yang kedua. Untuk memiliki hidup berkualitas. Di dalam Yesus. Yang kedua adalah menghasilkan buah-buah kebenaran. Ya, Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Bisa tampilkan? Filipi 1 ayat 9 sampai ayat 11 dikatakan seperti ini. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah-limpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya. Jadi buah kebenaran itu merupakan hasil proses pengudusan yang dikerjakan oleh Yesus kepada kita. Dari kita mengenal Tuhan, kita jatuh bangun, betul? Jatuh bangun. Lalu kita menjadi Kristen yang remaja, kita lebih mengenal Tuhan tapi masih jatuh bangun, masih labil. Nah, akhirnya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Ini satu proses pengudusan yang dilakukan Yesus kepada kita. Tetapi kalau kita sudah menjadi dewasa dalam iman, jangan jatuh lagi. Amin. Kok kita masih anak-anak, itu hal yang biasa. Masih remaja, mungkin itu dapat dipahami. Mereka jatuh bangun. Tetapi jika kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa, kok jatuh bangun ya ngisin-ngisin. Betul? Kok kita menjadi orang Kristen yang dewasa, kita harus tahan banting. Kita harus memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Karena kita sudah mengenal siapa itu Tuhan. Amin. Siapa itu Tuhan. Maka Paulus mengatakan, jika engkau masih makan bubur, berarti kamu masih anak-anak. Tetapi orang yang makan makanan keras itu sudah dewasa. Jadi orang dewasa itu makanannya keras. Maka jika Tuhan memberikan satu, istilahnya itu mengizinkan ujian-ujian terjadi dalam diri kita, masalah-masalah hidup terjadi dalam diri kita, itulah makanan keras kita. Amin. Jangan mundur. Justru kita hadapi. Amin. Itu adalah kekristenan yang dewasa. Tapi kalau anak-anak punya masalah, lari. Itu anak-anak. Berlindung, nangis, dan lain-lain. Kalau kekristenan yang masih remaja, ada punya masalah,
juga lari. Tapi sambil menyalahkan orang lain. Oh, salah ini salah ini, salah ini, nuding-nuding dan lain-lain seperti itu. Tidak mau disalahkan. Tapi orang Kristen yang dewasa, dia makanannya keras. Dia akan hadapi permasalahan itu bersama Yesus. Amin. Dan dia tidak akan mundur sedikit pun. Karena dia menjadi orang yang dewasa. Inilah proses pengudusan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita. Jadi kalau kita masih mengeluh jika punya masalah, masih menyalahkan Tuhan, ayo mulai sekarang jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Amin. Jadilah kita Kristen yang dewasa. Kristen yang dewasa harus menghadapi masalah itu dengan cara-cara yang dewasa. Ya, karena kita sudah mengenal siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita sudah menghasilkan buah-buah kebenaran, maka yang terjadi dalam diri kita akan nampak buah-buah roh yang dalam diri orang percaya. Amin. Buah-buah roh itu apa aja? Buah roh adalah kasih, apalagi sukacita, apalagi kesabaran. Coba dibuka saja supaya ngerti kabeh. Ya, Galatia 5, 22, 23. Coba dibuka ayatnya supaya kita mengerti. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lanjut, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Inilah Kristen yang dewasa. Ya, kalau diibaratkan itu sebagai cermin. Aku wis sabar urung ya. Nah, ngaca, sabar urung sih aku ya. Aku bisa menguasai diri belum? Aku sudah lemah lembut betul belum? Ini yang menjadi kontrol. Jadi buah-buah roh itu menjadi kontrol dari hidup kita. Kalau kita belum memiliki buah-buah roh itu, ayo kita belajar supaya buah-buah roh itu kita miliki. Amin. Supaya kita menjadi orang yang sabar, orang yang penuh kasih, orang yang penuh dengan sukacita, orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Meskipun menghadapi banyak masalah. Itulah orang Kristen yang dewasa. Amin. Nah, gampang enggak menjadi orang Kristen yang dewasa? Ya, orang Kristen seperti inilah yang Tuhan inginkan. Kita sudah memiliki kehidupan kekal yang hampir sempurna, saudaraku. Mengapa saya katakan hampir sempurna? Karena yang kesempurnaan nanti setelah kita mati di sana itu, kita baru sempurna, saudaraku. Kita sudah mendapatkan kehidupan kekal sepenuhnya. Amin. Di dalam kerajaan surga. Ya. Mari kita sebagai orang percaya belajar hafalkan ayat ini. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu hafalkan. Lalu Bapak Ibu ambil cermin ya, koco ya. Ini bahasa Indonesia kan koco ya. Nah, kaca, ambil kaca. Lalu ngomong, aku sudah kasih rung. Ya, oh belum punya kasih aku. Buktinya apa? Atau nggone renengi aku mencak-mencak. Oh berarti urung dikasih, urung dikesabaran seperti itu kan? Jadi intinya kita koreksi diri. Jadi ayat itu Galatia 5 ayat 22 itu untuk mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah memiliki buah-buah roh itu atau belum? Ini adalah barometer kita, ukuran kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Ukurannya adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu ukurannya. Nah, ya Pak Karta enggak takut tadi kesaksiannya orang wedi. Meskipun
dikeroyok orang dalam mimpi tapi itu ya. Tapi serang wedi, nggak takut. Artinya apa? Pak Karta sudah menunjukkan bahwa aku nggak takut. Ini adalah salah satu buah roh. Amin. Tidak takut. Nah, disinilah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah kekristenan dewasa, di mana kita sudah memiliki kehidupan kekal yang hampir sempurna di dalam Kristus. Yang tentunya kesempurnaannya itu di saat kita nanti kembali kepada Bapa di surga. Amin. Lanjutkan. Hasilnya. Ya, lanjut hasilnya. Kita menjadi orang percaya memiliki kualitas hidup Kristus, ya. Bisa? Ya udah. Kita menjadi orang percaya memiliki kualitas hidup Kristus yang artinya hidup kekal yang sudah kita miliki akan membawa kita masuk dalam kehidupan kekal di surga. Artinya seperti ini. Jadi hidup kita yang memiliki kualitas kehidupan Kristus itu akan membawa kita masuk pada kehidupan kekal yang selanjutnya, yaitu di surga. Amin. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah dewasa dalam iman, kita percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti masuk surga kok. Betul? Enggak usah kita mengatakan, enggak lah, saya enggak bisa masuk surga karena saya seperti ini. Ini berarti kita belum memiliki satu kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi jika kita sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, maka kita bisa mengatakan, aku pasti masuk surga. Jadi kehidupan kekal yang Tuhan berikan pada saudara dan saya saat ini, pertahankan. Amin. Pertahankan sampai kita masuk pada kehidupan kekal di surga. Itulah tiket kita. Ya, itulah tiket kita. Jangan sampai tiket kehidupan kekal itu saudara buang. Jangan sampai meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan apapun, jangan sampai. Tapi pertahankan tiket kehidupan kekal yang Tuhan berikan pada saudara. Di saat saudara sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Biarlah tiket itu dapat membawa saudara sampai pada kekekalan di surga bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.